In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga juga dimanapun berada, tetap dikaruniai kesehatan, tetap semangat, dan tetap bahagia, karena Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan dari Injil pada hari ini, satu ayat yang mendasari seluruh permenungan kita. Yesus bersabda kepada para muridnya bahwa setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apa artinya? Pertama, yang dimaksud dengan Anak Manusia dalam perikop ini adalah, atau dalam keseluruhan Injil, Anak Manusia tidak lain adalah gelar untuk menyebut Yesus sebagai pribadi yang rela menanggung segala penderitaan demi bela rasa dan solidaritas bagi kita manusia. Anak Manusia erat terkait dengan sebutan Yesus sebagai hamba yang menderita, dan dalam arti tertentu maka juga berarti Sang Mesias, Mesias yang harus menanggung penderitaan demi keselamatan kita. Itu Anak Manusia. Dan di sini Yesus menunjukkan kerendahan hati. Kalau ada orang yang menolak Yesus sebagai Anak Manusia, ia akan diampuni. Sebaliknya, kalau ada orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan. Yesus adalah wajah kerahiman Allah. Itu yang selalu kita garis bawahi dan kita imani, karena di dalam Yesus seluruh kerahiman Allah yang mengampuni diwahyukan kepada kita. Nah, mengapa
kalau kita menghujat Roh Kudus, lalu tidak ada pengampunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Roh Kudus adalah sumber inspirasi kehidupan kita, kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian, kedamaian. Pendek kata, semua hal yang baik bersumber dari Roh Kudus. Maka ketika kita menghujat Roh Kudus, itu berarti kita menolak segala sesuatu yang mengarahkan hidup kita kepada kebaikan, keadilan, kedamaian, kejujuran, kesucian, kekudusan, hal-hal yang positif yang membuat hidup kita bertumbuh sebagai anak-anak Bapa. Nah, ketika kita menghujat Roh Kudus, itu berarti kita menolak arah dan bimbingan, inspirasi dan arahan menuju kebaikan itu, dan kebaikan itu dirangkum di dalam pengampunan. Ketika orang menghujat Roh Kudus, berarti dia juga menolak daya kekuatan pengampunan itu. Nah, ketika seseorang menolak daya kuasa pengampunan, bagaimana dia akan diampuni? Maka Yesus mengatakan, barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak diampuni. Bahkan untuk mengalami pertobatan agar mendapatkan pengampunan pun orang menutup diri, menolak, dan tidak mau. Dan ketika seseorang menolak untuk mengalami pertobatan, bagaimana mungkin dia mendapatkan pengampunan? Nah, disinilah kita mendapatkan korelasi atau yang disebut hubungan keterkaitan antara pengampunan yang diberikan Yesus sebagai Sang Anak Manusia dengan daya Roh Kudus yang menuntun kita. Maka ketika kita menerima bimbingan Roh Kudus, otomatis kita juga diberi rahmat, kerendahan hati, keikhlasan, kejujuran, bahkan dalam arti tertentu keberanian untuk memberikan kesaksian tentang Yesus sebagai Sang Anak Manusia. Yesus yang menyatakan kerahiman Allah. Dengan menerima bimbingan Roh Kudus, kita taat kepada Kristus, dan dengan taat kepada Kristus, kita taat kepada Bapa. Relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus kita wartakan, kita nyatakan di dalam kesaksian hidup kita, dalam kebaikan, dalam kerendahan hati, dalam kejujuran, dalam perdamaian, persaudaraan, kerukunan, dan juga kerendahan hati kita, dan juga upaya-upaya kita menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup ini. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat kerendahan hati untuk taat kepada Roh Kudus, dan dengan demikian rahmat pengampunan selalu tersedia dilimpahkan di dalam hidup kita. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah